Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Equalo tentang liquidity Equalo. Di sini di mapping saya waktu itu pada tanggal 3 November 2022 saya membuat mapping seperti ini. Nah, ini Equalo. Waktu itu saya memprediksi bahwa harga akan turun dan dia membentuk supply baru. Nah, kemudian kita lihat ini. Dia berhasil membentuk supply baru, kemudian dia turun sampai zone imbalance. Nanti kita cek. Nah, di sini ada bacaan. Kemarin di lower time frame ada coach di situ area equalo. Setelah terjadi equalo, price akan turun sampai ke demand terdekat. Oke, kita cek di XAUSD. Nah, ini waktu itu ada dua equalo. Di H4 juga ada ini equalo. Kita lihat ini equalo. Nah, setiap terjadi equalo, dia pasti akan turun ke demand terdekat. Demand terdekatnya itu, maaf. Di zone ini. Nah, ini demand terdekat. Ini demand terdekat, kita beri warna coklat. Ini adalah demand terdekat equalo. Di zona equalo dia pasti akan membentuk pergerakan seperti bullish ini. Nah, ini adalah trap. Jadi ketika ada equalo seperti ini, kita jangan dulu buy di sini. Oke lah, scalping boleh 30-40 pips, tapi kalau untuk long term itu pasti kita akan loss karena dia akan menuju demand terdekat cepat atau lambat. Ini contoh satu. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Di sini juga. Nah, di sini kalau kita lihat di H4 dia seperti bukan equalo karena ini di sini low. Maaf. Ini low di sini. Nah, di sini low-nya di sini. Jadi beda, nggak sama rata. Tapi kalau kita lihat di time frame H1, nah ini dia berbentuk equalo. Oke. Nah, ini dia berbentuk equalo. Jadi untuk menentukan equalo atau tidak itu kita harus mengecek di beberapa time frame, bukan hanya time frame satu saja. Nah, kemudian setelah terjadi equalo, price pasti akan membentuk tipuan seperti ini. Dia akan naik dulu. Nah, ini biasanya saya dulu sebagai retail pemula, kalau melihat zone support seperti ini, saya akan buy. Nah, tapi ini tidak. Dia membentuk, dia malah turun ke demand terdekat. Di sini kita cek, ya di sini demandnya. Demand terdekatnya di sini. Lihat di sampingnya ini demand. Lumayan jauh juga, tapi ini adalah demand terdekatnya. Ini adalah liquidity equalo. Untuk menentukan zone liquidity seperti ini, kita harus sering-sering melihat chart. Ini yang tadi. Dia membentuk pergerakan naik seperti ini. Lalu dia turun. Nah, ini adalah trap dari pergerakan candle. Jadi kita juga harus teliti dengan pergerakan candlenya. Semoga di sini dengan video ini teman-teman bisa lebih paham mengenai equalo. Kita cek pair lain. Apakah ada equalo? Nah, di sini juga ada equalo sepertinya. Kita cek lagi. Ini equalo juga nih. Di Euro USD. Nah, ini adalah equalo meskipun dia nggak terlalu sama supportnya, tapi dia ini equalo.
dia membentuk pergerakan naik seperti ini, kemudian dia dibanting ke bawah. Ini adalah liquidity. Liquidity itu bagi kita adalah area SL kita, tapi bagi bank adalah tempat dia akan entry. Setelah dia turun, dia naik. Setelah kena SL, dia naik. Seperti itu kira-kira pergerakan liquidity.